Semua orang tahu Dinda Wijaya adalah putri konglomerat yang hidupnya sempurna. Hingga warisan terakhir sang ayah memaksanya menikahi sopir pribadi keluarga mereka. Seorang pria yang tak pernah ia anggap lebih dari bayangan di balik kemudi. Di balik kemewahan, ternyata ada rahasia yang tak pernah ia bayangkan, dan cinta tumbuh dari tempat paling tak terduga. Tapi, benarkah cinta bisa bertahan ketika kebohongan masa lalu perlahan terungkap? Kalau kamu percaya cinta bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, jangan lupa like dan subscribe untuk lanjutannya. Langit sore tampak kelabu. Awan menggantung berat seolah menahan tangis bumi. Di tengah kompleks pemakaman elite di selatan Jakarta, Dinda berdiri membatu, mengenakan gaun hitam sederhana yang sama sekali tidak mencerminkan kemewahan hidupnya selama ini. Wajahnya kosong, dingin, tanpa air mata. Bukan karena ia tak sedih, justru karena kesedihannya telah menumpuk terlalu dalam hingga tak sanggup lagi tumpah. Di hadapannya, peti kayu jati diturunkan perlahan ke liang lahat. Ayahnya, satu-satunya orang yang selalu membelanya dalam segala kondisi, kini telah tiada. Dinda menggenggam erat jemari mungilnya sendiri, menahan gemetar yang hampir meledak menjadi jerit kehilangan. Ia belum siap. Tidak pernah siap. Suara doa-doa mengalun lirih di sekelilingnya. Tapi pikiran Dinda telah melayang jauh, kembali ke hari ketika ayahnya masih duduk di balkon rumah, membaca koran dengan segelas kopi hitam di tangan. Senyum kecil itu, nada bicara tenangnya. Semuanya kini hanya tinggal kenangan yang menyesakan dada. Turut berduka, Nona Dinda, ucap seseorang di sampingnya. Suara berat itu milik Putra, sopir pribadi sang ayah yang telah bekerja hampir 5 tahun di keluarga mereka. Ia berdiri tenang, bersikap sopan seperti biasa, mengenakan jas hitam. Rapi dengan wajah tegas yang tak bisa ditebak sedang memendam apa, Dinda hanya mengangguk. Ia tak punya tenaga untuk membalas lebih. Sore itu juga, setelah pemakaman selesai, keluarga besar berkumpul di rumah peninggalan mendiang Herman Prasetya, pengusaha ternama, pemilik grup perusahaan multinasional yang bergerak di bidang properti dan energi. Dinda duduk di ruang baca ayahnya, dikelilingi oleh beberapa pengacara, notaris, dan anggota keluarga jauh yang tampak lebih tertarik pada nilai warisan daripada mengenang kepergian pemiliknya. Salah satu pengacara tua membuka map coklat dengan lambang keluarga Prasetya di bagian depan. Ia menarik napas, lalu mulai membaca isi surat wasiat yang telah dinotariskan sebelum Herman meninggal. Dengan ini saya, Herman Prasetya, menyatakan bahwa seluruh aset, properti, dan hak kepemilikan perusahaan akan diwariskan kepada putri kandung saya, Dinda Prasetya. Dengan syarat ia harus menikah secara sah dengan seseorang bernama Putra Wicaksana. Dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari setelah surat ini dibacakan, ruangan seketika sunyi. Dinda menoleh pelan, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ia mendadak merasa seperti tokoh dalam drama murahan yang sering ia tonton untuk membunuh waktu. Apa maksudnya ini? Tanyanya kaku, nyaris berbisik. Pengacara itu menunduk hormat lalu menjelaskan. Bapak Herman menitipkan pesan khusus. Ia meyakini bahwa kebahagiaan Dinda tidak terletak pada harta atau posisi, melainkan pada seseorang yang bisa menjaganya. Menurut beliau, Bapak Putra adalah orang yang paling ia percaya. Putra? Dinda mengulang nama itu dengan nada yang nyaris terdengar menghina. Putra itu sopir ayah saya. Kalian gila? Beberapa orang saling berpandangan, canggung. Putra, yang berdiri di belakang ruangan, menunduk sopan. Tak ada satupun ekspresi yang terbaca di wajahnya. Ia seperti batu, tenang, tak tergoyahkan, tak menjelaskan apapun. Ini tidak masuk akal. Saya tidak akan menikah dengan siapapun, apalagi dengan sopir. Dinda berdiri, wajahnya merah padam. Ayah saya pasti dipaksa. Menulis ini dalam tekanan. Ini gila. Ini... Nona Dinda, sela sang pengacara, dengan nada netral tapi tegas. Apabila Anda menolak wasiat ini, maka seluruh warisan, termasuk saham mayoritas dan properti,
akan jatuh ke yayasan yang ditunjuk langsung oleh almarhum. Anda tidak akan mendapat apapun. Hening kembali menyelimuti ruangan. Jantung Dinda berdebar kencang. Ia merasa seperti dihantam palu godam di kepala. Dunia yang sudah berantakan karena kematian ayahnya kini dihancurkan sekali lagi oleh kenyataan. Tak masuk akal ini. Berikan saya waktu untuk berpikir. Teriak Dinda sambil melangkah cepat keluar ruangan, matanya berkaca-kaca. Malamnya, Dinda duduk di teras rumah besar yang kini terasa asing baginya. Ia menatap bintang-bintang yang bersembunyi di balik awan, mencoba mencari keadilan dari langit. Ibunya, wanita sosialita yang lebih sibuk memoles wajah daripada mengurus rumah tangga, masuk ke dalam rumah tanpa satu kata pun peduli. Dinda tahu, jika ia menolak, maka semua yang dibangun ayahnya akan lenyap begitu saja. Bukan hanya harta, tapi juga keringat, prinsip, dan perjuangan. Ia juga tahu bahwa keluarga besar ayahnya sudah menunggu celah untuk merebut semua itu. Ia sendirian sekarang, dan entah kenapa, dalam hatinya ada suara kecil yang terus berbisik. Kenapa ayah begitu percaya pada putra? 2 minggu berlalu, Dinda berdiri di depan cermin dengan gaun sederhana berwarna krem. Tidak ada pesta, tidak ada tamu undangan. Pernikahan ini berlangsung di ruang kerja ayahnya, disaksikan oleh notaris, pengacara, dan beberapa saksi hukum. Putra berdiri di sisinya, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Ketika notaris bertanya apakah ia bersedia menikah dengan putra wicaksana, Dinda terdiam sesaat. Dalam kepalanya berkecamuk 1000 perasaan, marah, kecewa, sedih, dan ketakutan akan masa depan. Tapi pada akhirnya, ia menjawab, ya, bukan karena cinta, tapi karena rasa hormat terakhir pada sang ayah. Dan karena ia tahu, jika ia membiarkan wasiat ini jatuh, maka akan lebih banyak lagi yang ia kehilangan. Putra juga menjawab, saya bersedia, dengan suara dalam dan tegas. Tak ada senyum, tak ada kebahagiaan, hanya formalitas. Pernikahan mereka sah. Setelah semua selesai. Dinda menarik napas panjang, lalu berkata lirih kepada putra, jangan pernah menganggap ini pernikahan. Kamu bukan suami saya. Kamu hanya bagian dari permainan bodoh yang dibuat ayah saya. Putra menatap Dinda sejenak lalu menunduk. Saya mengerti, Nona. Dan dengan itu, lembar pertama dari kisah mereka yang rumit pun resmi dimulai. Bukan dengan cinta, tapi dengan amarah, luka, dan sebuah janji yang tak pernah mereka buat. Matahari pagi menembus jendela kaca besar di kamar Dinda, menari pelan di atas lantai marmer yang dingin. Namun tak ada kehangatan yang bisa ia rasakan dari cahaya itu. Ia hanya berbaring di tempat tidur mewahnya, memeluk bantal sambil memandang langit-langit kamar. Sudah seminggu sejak pernikahan itu berlangsung, tapi semuanya masih terasa seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Pernikahan? Bahkan kata itu saja membuat perutnya mual. Ia tak bisa percaya bahwa dirinya, Dinda Prasetya, putri konglomerat, pewaris perusahaan raksasa, telah menikah dengan seorang sopir. Tidak peduli seberapa tenang atau sopan putra itu, fakta bahwa ia duduk di balik kemudi selama bertahun-tahun cukup untuk membuat Dinda merasa dunia ini sudah gila. Dan sekarang, pria itu tinggal di rumah yang sama dengannya. Meski berbeda kamar, keberadaan putra begitu terasa di setiap sudut rumah. Langkah kakinya yang teratur, caranya membuka pintu dengan hati-hati, hingga aroma sabun maskulin yang sesekali terbawa angin ketika ia lewat. Dinda membenci semuanya. Paling tidak, itu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Selamat pagi, Nona. Sapa putra lembut saat Dinda turun ke ruang makan. Ia sudah menyiapkan sarapan. Omelet keju, jus jeruk, dan roti panggang. Makanan favorit Dinda sejak kecil. Namun, Dinda hanya menatap piring itu tanpa menyentuhnya. Kamu pikir ini akan membuatku nyaman? Tanyanya dingin. Putra menoleh, masih dengan ekspresi tenang. Tidak, saya hanya merasa sudah sewajarnya menyiapkan makanan untuk istri saya. Berhenti memanggilku istri. Aku tidak pernah menganggapmu suami, jawab Dinda tajam. Putra mengangguk pelan, tanpa membantah. Dinda menarik kursi dengan kasar, duduk, lalu mulai makan tanpa mengucapkan terima kasih.
Putra tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di dekat dapur, menjaga jarak dengan sopan. Namun sorot matanya tak lepas dari Dinda, bukan dengan kemarahan, tapi seperti seseorang yang tengah mengamati badai dari kejauhan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti drama tak bernyawa. Dinda kembali menjalani aktivitas sosialnya, pertemuan dengan teman-teman sosialita, kunjungan galeri, dan belanja. Tapi ia tak bisa menyembunyikan kegelisahan dalam dirinya. Ia merasa setiap mata memandangnya dengan rasa penasaran, seakan mereka tahu tentang pernikahan aneh yang ia jalani. Gosip mulai beredar. Dinda Prasetya menikah dengan sopir, pewaris perusahaan menikahi rakyat jelata, kontrak, atau paksaan. Berita itu menyebar, meski belum ke media besar. Tapi cukup untuk membuat Dinda semakin muak. Ia ingin berteriak, ingin kabur dari hidup ini. Tapi setiap kali mengingat wajah ayahnya, ia hanya bisa menahan tangis. Putra, di sisi lain, tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah membalas sikap kasar Dinda. Ia melakukan semua pekerjaan rumah tangga dengan teratur, bahkan lebih rapi dari staf profesional. Ketika Dinda pulang larut malam, Putra selalu menunggu di ruang tamu, duduk diam, memastikan pintu terkunci. "Saya hanya ingin memastikan Anda aman," katanya suatu malam ketika Dinda menegurnya karena terlihat menyebalkan. "Kalau aku butuh perlindungan, aku akan sewa bodyguard. Bukan sopir sok tahu sepertimu," bentak Dinda, lalu berjalan pergi. Putra hanya menunduk. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang tidak Dinda lihat, kesabaran dan rahasia. Suatu malam, Dinda bermimpi. Ia kembali menjadi gadis kecil yang digendong ayahnya, tertawa di taman keluarga, dikelilingi bunga dan cahaya matahari. Namun, di tengah tawa itu, ayahnya perlahan memudar, ditelan kabut putih. Dinda menangis, memanggil-manggil, tapi suara ayahnya hanya terdengar samar. "Satu hari nanti kamu akan tahu bahwa bukan uang yang bisa melindungimu, Dinda, tapi seseorang yang benar-benar peduli." Ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Tangisnya pecah seketika. Untuk pertama kalinya sejak kematian ayahnya, Dinda merasa sangat rapuh. Ia ingin memeluk seseorang, siapapun, tapi tidak ada siapa-siapa, hingga pintu kamarnya diketuk pelan. "Nona Dinda, Anda tidak apa-apa?" Suara putra Dinda diam. Ia tak tahu kenapa, tapi suara itu membuat isaknya mereda. "Aku mimpi buruk," jawabnya tanpa sadar. "Boleh saya masuk?" tanya putra hati-hati. Dinda menatap pintu. Ia ingin bilang tidak. Tapi, entah kenapa, ia justru berkata, "Terserah." Putra membuka pintu perlahan. Ia berdiri di ambang pintu, tak melangkah masuk, hanya berdiri di sana, cukup dekat untuk mendengar tangis Dinda, tapi cukup jauh untuk menghargai privasinya. "Saya akan duduk di depan pintu. Kalau Nona butuh sesuatu, cukup panggil," katanya. Dinda tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan menarik selimut. Tapi malam itu, ia merasa lebih aman dari sebelumnya. Keesokan paginya, ketika ia membuka pintu kamar, Putra sudah tidak ada. Tapi ada secangkir teh hangat di meja kecil, dengan catatan singkat bertuliskan, "Semoga hari ini lebih baik. Putra." Dinda menatap catatan itu lama. Tak ada senyum di wajahnya, tapi juga tak ada kemarahan. Hatinya mulai goyah, tapi gengsinya masih tinggi. Malam demi malam berlalu, Dinda masih bersikap dingin, masih sering menyindir, menyuruh, dan memperlakukan Putra layaknya pelayan. Tapi setiap kali Putra menunjukkan perhatian kecil, dari menyimpan makanan kesukaannya hingga mengingatkan ia pakai jas hujan saat turun hujan, Dinda merasa dadanya sesak. Ia mulai mempertanyakan, kenapa pria ini tidak pernah marah? Kenapa ia tetap tinggal di rumah ini? Apa dia benar-benar mencintai ayahku? Atau ada sesuatu yang lain? Satu sore, saat Dinda duduk sendirian di taman belakang rumah, Putra mendekat. Sambil membawa 2 gelas es lemon tea, cuacanya panas. Saya buatkan untuk Nona," katanya ringan.
Dinda menatapnya tajam. Kamu pikir semua ini akan membuatku berubah pikiran? Putra tersenyum samar. Saya tidak pernah berharap Nona berubah karena saya. Saya hanya ingin melakukan apa yang menurut saya benar. Dinda ingin membalas dengan sindiran tajam, tapi kata-kata itu terdengar terlalu jujur untuk dihina. Ia mengambil gelas itu perlahan. Tidak berkata apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya ia tidak mengusir Putra pergi. Dan untuk pertama kalinya, mereka duduk bersama. Diam. Tapi tidak terasa canggung. Hanya tenang. Pernikahan? Mereka memang bukan pernikahan biasa. Tidak ada cinta. Tidak ada pelukan. Bahkan tidak ada kata sayang. Tapi entah kenapa, dari segala kepalsuan itu, muncul celah kecil yang perlahan-lahan membuka hati yang sudah lama tertutup. Dan tanpa Dinda sadari, ia mulai menunggu esok hari. Bukan karena harta, bukan karena warisan, tapi karena ingin tahu, apakah Putra akan tetap di sana, menunggu, dan tetap bertahan? Hujan turun deras sore itu menghantam kaca jendela rumah seperti denting kenangan yang enggan berhenti. Dinda duduk di balik meja riasnya, mengenakan dres panjang berwarna biru langit, rambutnya terurai acak. Belum sempat ia tata karena pikirannya sedang kacau. Ia melirik jam di dinding. Sudah lewat pukul 7 malam. Mobil jemputan yang seharusnya membawanya ke acara ulang tahun sahabat lamanya tak kunjung datang. Ia mengetuk-ngetukkan jari di meja. Ini gila, gumamnya pelan, ponselnya berdering. Sekilas, ia harap itu sopir dari penyedia jasa transportasi langganannya. Tapi yang muncul di layar adalah pesan singkat dari sekretaris pribadi mendiang ayahnya. Maaf, semua kendaraan perusahaan dialihkan sementara untuk inspeksi tahunan. Kami lupa menginformasikan sebelumnya. Dinda menghela napas panjang. Bisa gila aku tinggal di rumah terus, gerutunya. Belum sempat ia menyusun rencana lain, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu. Permisi, Nona. Kalau Anda tidak keberatan, saya bisa mengantar. Putra Dinda menoleh dengan malas. Pria itu berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja gelap dan jaket kulit sederhana. Tatapannya tetap seperti biasa, tenang dan tak menuntut. Tidak usah. Aku bisa pesan sendiri, jawab Dinda cepat, lalu berdiri dan mengambil ponselnya. Namun, seperti nasib sedang ingin bermain-main dengannya, aplikasi transportasi online di ponselnya menolak untuk terhubung. Sinyal hilang total. Dinda menatap layar ponsel yang kosong dengan frustasi. Lalu, tanpa menoleh ke Putra, ia berkata lirih, "Mobil mana?" Saya sudah panaskan di garasi. Sepanjang perjalanan tidak banyak yang mereka bicarakan. Mobil melaju, pelan menembus gerimis yang mengguyur kota, meninggalkan suara-suara lembut dari wiper dan radio yang diputar lirih. Dinda duduk di kursi penumpang belakang, seperti biasanya saat dijemput. Kebiasaan yang tertanam sejak kecil itu sulit ia ubah, bahkan setelah status mereka berubah menjadi pasangan sah. Putra menyetir dengan fokus. Tangannya kokoh di kemudi, matanya awas menatap jalan. Tapi sesekali ia melirik ke spion tengah, memastikan Dinda baik-baik saja. Dan Dinda, ia duduk sambil memandang keluar jendela, meski pikirannya jauh dari pemandangan luar. Ada yang mengganggunya, tapi ia belum tahu apa. Acara malam itu berlangsung di sebuah hotel bintang 5. Dinda masuk dengan anggun, seperti biasa. Ramah, di depan kamera, tersenyum tipis, menyapa teman-teman sosialitanya. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang mulai tumbuh di dadanya. "Aku dengar kamu udah nikah, Din," bisik seorang wanita dengan suara menggoda. "Sama sopir katanya. Bener nggak sih? Kok bisa kamu setuju?" Dinda tersenyum tipis, meneguk minumannya. Media terlalu suka melebih-lebihkan. Tapi beneran. Ya ampun. Sopir, Din. Dia cakep sih, tapi itu pilihan ekstrem. Lo waras? Dinda terdiam. Kata-kata itu seharusnya membuatnya marah. Tapi entah kenapa, malam ini, ia merasa lelah. Lelah menyembunyikan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum pahami. Saat itulah sebuah pesan masuk di ponselnya. "Putra, saya tunggu di parkiran seperti biasa. Hujan masih deras. Jangan terlalu lama ya." Dinda membaca pesan itu sambil menggigit bibir. Hatinya berdebar. Ia mencoba mengabaikannya, tapi gagal. Malam semakin larut ketika ia keluar dari lobi hotel. Payung besar terbuka di hadapannya dan Putra berdiri di bawahnya, memayungi tanpa berkata-kata.
Mereka berjalan pelan menuju mobil. Setibanya di dalam, Dinda langsung membuka mulut. "Kamu selalu seperti ini ke semua perempuan ya?" Putra menoleh pelan. "Maksud Nona?" "Selalu sopan, selalu siap sedia, selalu..." Diam tapi bikin orang penasaran. Putra tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya harus saya lakukan." Dinda melipat tangan. "Kamu itu terlalu tenang. Nggak masuk akal." Mobil melaju kembali ke rumah. Tapi belum sampai 15 menit perjalanan, hujan bertambah deras dan tiba-tiba, brak! Mobil mereka dihantam keras dari sisi kiri oleh motor yang melaju ugal-ugalan. Putra menginjak rem secepat mungkin, namun mobil tetap terdorong ke sisi trotoar. Dinda menjerit. "Astaga!" Putra cepat turun dari mobil. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghampiri pengendara motor yang tergeletak di pinggir jalan. Darah mengalir dari pelipisnya. Orang-orang mulai berkumpul. Dinda keluar dari mobil dengan tubuh gemetar. "Jangan keluar, Nona!" seru Putra. Tapi Dinda sudah terlanjur berdiri di tengah hujan. Basah kuyup, wajahnya pucat. Petugas keamanan perumahan yang kebetulan lewat segera menolong. Putra tetap tenang mengurus semuanya. Menghubungi ambulans, bicara dengan petugas, dan memastikan pria itu mendapat bantuan. Dinda berdiri terpaku di bawah payung, menatap punggung Putra yang sibuk menolong orang yang baru saja menabrak mereka. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, benteng di hati Dinda mulai retak. Setelah semuanya selesai dan mereka kembali ke rumah, Dinda tidak langsung masuk ke kamar. Ia berdiri di ruang tengah, mengganti bajunya, lalu turun dengan selimut di tangan. Putra sedang duduk di sofa ruang tamu, mengenakan pakaian kering dan menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Ketika ia melihat Dinda, ia langsung berdiri. "Maafkan saya, Nona. Saya sudah siapkan kamar. Duduk." Putra membeku sejenak. Lalu perlahan menuruti. Dinda menyerahkan selimut kepadanya. "Kamu nggak basah, kan?" Putra menatap selimut. Lalu ke wajah Dinda. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Wajah itu tidak dingin, tidak marah, justru terlihat khawatir. "Aku benci kalau kamu terlalu baik," bisik Dinda. Putra hanya diam, karena "aku jadi takut," lanjutnya. "Takut? Kenapa takut?" "Kalau pernikahan ini, yang seharusnya jadi bencana, justru jadi hal yang paling aku butuhkan." Mereka saling menatap lama. Hujan di luar masih belum reda. Tapi di dalam rumah, untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang perlahan menyelimuti dua hati yang sama-sama rapuh. Dan malam itu, Dinda tertidur di sofa. Untuk pertama kalinya merasa aman bukan karena kekayaan, bukan karena status, tapi karena kehadiran seorang pria yang tak pernah ia harapkan, tapi mulai ia butuhkan. Benteng itu kini sudah mulai retak, dan Putra tahu. Ia harus lebih hati-hati mulai dari sekarang, karena rahasia yang ia simpan bisa menghancurkan semuanya jika terungkap terlalu cepat. Mentari pagi menembus tirai kamar seperti jemari lembut yang membelai wajah Dinda. Ia membuka matanya perlahan, masih dengan rasa asing yang sulit ia jelaskan. Udara pagi terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, ada sesuatu yang berubah. Tapi ia belum bisa menamai apa. Ia melirik ke arah jam dinding. Sudah lewat pukul 8. Biasanya pagi-paginya dimulai dengan suara ketukan pelan dari asisten rumah tangga, aroma kopi, dan suara langkah kaki Putra yang rutin di koridor. Tapi pagi ini terasa lebih tenang, lebih damai. Dinda mengerjapkan mata, lalu tersenyum kecil. Senyum tipis yang belum pernah muncul selama berminggu-minggu. Ia bangkit dari tempat tidur, mengenakan robe, dan melangkah keluar kamar. Di ruang makan, Putra sedang berdiri di dekat jendela, memeriksa notifikasi di ponselnya, sambil sesekali mengamati halaman depan. "Pagi," sapa Dinda pelan. Putra menoleh dengan kaget ringan. "Selamat pagi, Nona." Senyum tipis mengembang di wajahnya. "Mau sarapan sekarang?" "Aku yang masak pagi ini," kata Dinda sambil menarik kursi. Putra tampak bingung. "Maaf." Dinda menoleh cepat, memutar bola matanya. "Jangan terlalu terkejut. Aku bukan nggak bisa masak. Cuman, jarang mau." Putra masih berdiri di tempatnya, seperti tak percaya. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat Dinda mulai mengambil beberapa bahan dari lemari dan kulkas, ia memilih diam. Beberapa menit kemudian, dapur mulai dipenuhi aroma roti panggang, telur mata sapi, dan potongan alpukat yang ditata rapi. Di atas piring, Dinda tidak bicara banyak. Ia hanya sibuk dengan aktivitas memasaknya, kaku, tapi tidak terlihat canggung. Putra memperhatikannya dari kejauhan. Ada rona baru di wajah Dinda. Ia tidak lagi melihat gadis manja yang selalu menyuruh, memerintah dan mengomel.
Hari ini yang berdiri di dapur adalah wanita muda yang sedang mencoba mengenal sesuatu. Mungkin orang lain, atau mungkin dirinya sendiri. Setelah semuanya tersaji, Dinda duduk dan berkata, "Kamu duduk juga." "Nona." Aku bilang duduk. "Putra," ucapnya pelan, tapi tegas. Putra menurut. Mereka makan dalam diam, tapi bukan keheningan canggung seperti dulu. Kali ini, hening itu justru terasa nyaman. Hari itu, mereka pergi bersama ke supermarket untuk belanja bulanan. Keputusan spontan dari Dinda, yang biasanya menyerahkan semua urusan rumah kepada staf. "Kamu tahu nggak, aku belum pernah belanja. Sendiri mungkin sejak SMA, gumam Dinda sambil mendorong troli. Putra meliriknya. "Saya bisa bantu. Nona tinggal pilih, saya ambilkan." "Jangan, hari ini aku yang pilih, kamu yang dorong." Putra tertawa pelan. "Baik." Sepanjang lorong-lorong supermarket, Dinda tampak lebih hidup dari biasanya. Ia tersenyum saat mencoba membandingkan dua merek saus sambal, bahkan berdebat kecil dengan Putra soal bumbu instan yang katanya terlalu asin. Mereka tampak seperti pasangan muda biasa, tanpa status dan masa lalu yang rumit. Beberapa pasang mata memperhatikan mereka, tapi Dinda tak peduli. Ia tertawa untuk pertama kalinya di tempat umum, dan itu bukan tawa palsu. Di tengah perjalanan pulang, Putra menghentikan mobil di sebuah taman kecil di pinggiran kota. "Kita mampir sebentar?" tawarnya. Dinda mengangguk. Mereka duduk di bangku, kayu di bawah pohon rindang. Udara sore terasa lembut, dan suara anak-anak bermain di kejauhan memberi latar yang hangat. "Kamu selalu begini?" tanya Dinda pelan. "Begini bagaimana?" "Tenang. Diam. Tapi, rasanya kamu tahu semua yang terjadi di sekelilingmu." Putra berpikir sejenak. "Mungkin karena saya terbiasa memperhatikan. Supir itu harus peka. Harus tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Dan kamu selalu diam di saat aku marah-marah ya." Putra tersenyum kecil. "Saya tahu Nona sedang terluka. Bukan karena saya, tapi karena situasi yang memaksa kita." Dinda terdiam. Jawaban itu terlalu tepat. Terlalu jujur. "Aku nggak pernah menyangka bisa duduk begini sama kamu. Apalagi setelah semua drama di awal." Putra menoleh, menatap mata Dinda dalam-dalam. "Saya juga nggak pernah menyangka akan menikah dengan wanita sekuat kamu." Wajah Dinda memanas. Ia segera menunduk, pura-pura memperbaiki ikatan rambutnya. "Jangan sok manis," gumamnya pelan. Putra tertawa pelan. "Baik, Nona." Tapi di balik gumaman itu, Dinda tersenyum, dan hatinya mulai bergumam, pelan tapi pasti. "Apa mungkin aku bisa jatuh cinta padamu, Putra?" Beberapa hari kemudian, sebuah undangan masuk ke rumah. Gala dinner untuk para pemegang saham grup Prasetya. Acara penting, formal, dan mengundang pasangan resmi pemilik saham utama, Dinda dan Putra. Dinda sempat berpikir untuk hadir sendiri. Tapi entah kenapa, ia membuka pintu kamar Putra malam itu dan berkata, "Besok, kamu temani aku. Pakai jas yang rapi." Putra menoleh dari kursi belajarnya. "Saya sopir, Nona. Bukan sekarang. Kamu suami sahku. Dunia harus tahu. Kamu bisa?" Putra menatapnya lama. Ada ragu, tapi juga sesuatu yang menyala di matanya. "Akan saya usahakan." Malam gala itu menjadi malam penting. Putra hadir dengan jas hitam elegan, potongan rambut yang ditata rapi, dan postur tenang yang membuat beberapa orang tak percaya bahwa ia, konon, adalah hanya sopir. Dinda menggandeng lengannya. Mereka masuk bersama. Semua mata menoleh. Sebagian berbisik, sebagian terdiam. Tapi Dinda tak gentar. Ia berdiri tegak, dan untuk pertama kalinya, ia bangga dengan keputusan yang dulu ia benci. Putra menyapukan senyum ke beberapa tamu. Ia tak banyak bicara, tapi caranya berdiri, caranya menatap, tidak ada satupun jejak pria kelas bawah yang terlihat. Dan Dinda melihat itu semua. Melihat bahwa pria di sampingnya mungkin jauh lebih dari yang ia sangka. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Dinda berdiri di depan pintu kamarnya, lalu menoleh ke arah Putra yang berdiri di ujung lorong. "Terima kasih untuk hari ini." Putra menunduk sopan. "Sama-sama, Nona." Dinda membuka pintu kamar, tapi sebelum masuk, ia berbalik lagi. Putra menoleh. "Aku mulai bingung. Bingung soal apa?" Dinda menatapnya penuh keraguan, penuh rasa yang belum bernama. "Soal kamu, soal aku, soal semua yang kita jalani sekarang." Putra hanya diam. Lalu dengan nada lembut ia menjawab, "Kalau memang membingungkan,
Mungkin itu bukan hal yang biasa. Mungkin itu perasaan. Dinda mengerjap. Ia tak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam kamarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia mengunci pintu dengan senyum kecil di wajahnya. Langit malam itu cerah, dan langit di hatinya mulai terbuka perlahan. Pagi itu, Dinda bangun dengan perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap rambutnya yang kusut, lalu melirik pantulan wajahnya di cermin. Ada rona yang berbeda di pipinya. Tidak seperti biasanya, ia tersenyum kecil. Lalu buru-buru menghapus senyum itu, merasa geli sendiri. Apa aku gila? Gumamnya. Sejak malam gala itu, banyak hal berubah. Putra tak lagi terasa seperti orang asing di rumah ini. Mereka masih menjaga jarak, iya. Tapi Dinda sudah berhenti, bersikap dingin. Setidaknya, ia tak lagi memutar bola mata setiap kali Putra berbicara. Bahkan, beberapa kali ia tersenyum, dan itu tulus. Yang paling membuatnya tak tenang adalah, ia mulai menanti kehadiran Putra setiap pagi. Apakah pria itu sudah turun? Apakah ia sudah membuat teh seperti biasa? Apakah senyumnya akan muncul hari ini juga? Dan yang paling ia benci adalah kenyataan bahwa ia menikmati semuanya. Hari itu Dinda memutuskan keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Ia hendak menghadiri pameran seni kontemporer di kawasan SC Beda. Ia biasanya pergi sendiri, tapi pagi ini, ia bertanya pada Putra. Mau ikut? Putra sempat terdiam. Kalau Nona mengizinkan, aku nanya itu bukan karena basa-basi, kata Dinda sambil mengambil kacamata hitamnya. Kamu datang atau aku pergi sendiri? Putra tersenyum. Saya ambilkan kunci mobil. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang ringan. Topik-topiknya tak terlalu penting. Tentang lalu lintas Jakarta, tentang musim hujan yang mulai datang, tentang lukisan. Tapi dalam percakapan itu, ada tawa-tawa kecil, dan cara mereka saling menimpali yang terasa alami. Setelah acara selesai, Dinda memutuskan mampir di sebuah kafe favoritnya yang tenang dan tersembunyi. Kafe itu punya halaman belakang yang menghadap kolam kecil dengan air mancur mungil di tengahnya. Mereka duduk berdua di sudut, di bawah payung coklat besar. Aku sering kesini sama papa, kata Dinda lirih. Dulu dia suka banget duduk di sini, baca buku sambil ngeteh. Putra menatap kolam. Bapak Herman orang yang sangat bijak. Saya belajar banyak dari beliau. Dinda mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi sebelum suasana menjadi terlalu sentimental, langkah seseorang terdengar mendekat. Putra? Suara lembut namun tajam itu membuat keduanya menoleh. Seorang wanita berdiri di hadapan mereka. Rambut panjangnya tergerai sempurna, mengenakan blazer hitam dan celana putih yang mahal. Wajahnya cantik, tajam, seperti model majalah bisnis. Putra berdiri dengan canggung. Rati? Ya ampun, benar kamu. Lama banget nggak ketemu, kata wanita itu sambil tersenyum. Tatapannya lalu beralih pada Dinda. Dan ini, Dinda, jawab Putra pelan. Istri saya. Ratih mengerjap sejenak. Senyumnya tidak, hilang tapi sedikit menegang. Oh, wow. Selamat ya, akhirnya menikah juga. Dinda berdiri, menyambut dengan senyum kecil yang penuh waspada. Hai, aku Dinda, senang kenal kamu. Ratih menjabat tangan Dinda singkat, lalu kembali menatap Putra. Kita harus ketemu lagi, Put. Banyak yang harus kita obrolin. Nanti aku hubungi kamu ya. Putra tampak tak nyaman. Ya, baik. Setelah wanita itu pergi, Dinda duduk kembali. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi dalam dadanya, sesuatu sedang berkecamuk. Sepanjang perjalanan pulang, Dinda diam. Putra, yang duduk di kursi kemudi, sesekali melirik spion, ingin mengajak bicara, tapi mulutnya tak kunjung terbuka. Akhirnya, Dinda bersuara juga. Siapa dia? Putra menarik napas. Ratih, teman lama. Teman biasa? Pernah dekat? Jawab Putra jujur. Tapi sudah lama berakhir, jauh sebelum saya kenal Nona. Dinda menatap jendela. Matanya memanas, tapi ia tidak menangis. Cantik, katanya singkat. Putra menoleh sejenak. Tapi bukan kamu. Dinda ingin membalas, ingin menyindir, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu yang menyakitkan dalam cara Putra menyebut nama wanita itu. Bukan karena ia masih menyayanginya, tapi karena kenangan itu nyata, bukan fiksi. Dan Dinda merasa kalah oleh masa lalu. Malam itu ia mengurung diri di kamar. Makan malam tak ia sentuh. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit kamar sambil mengingat setiap senyuman Putra kepada wanita tadi. Kenapa aku seperti ini?
Aku bahkan tidak mencintainya, bukan? Tapi jantungnya berkata lain. Ia merasa ditinggalkan, merasa cemburu, dan itu membuatnya kesal sendiri. Ini konyol. Ini cuma permainan. Ini bukan pernikahan sungguhan. Aku cuma warisannya. Dia cuma sopir. Kenapa aku, Asher, merasa seperti ini? Beberapa hari setelahnya, Dinda mulai bersikap dingin lagi. Ia tidak menunggu Putra di pagi hari. Ia tidak memulai percakapan saat makan. Ia bahkan tidak membalas senyum saat Putra membukakan pintu mobil. Putra tahu ada yang berubah, tapi ia tidak memaksa. Ia tahu Dinda sedang berperang dengan dirinya sendiri. Suatu malam, ketika Dinda sedang berdiri di balkon kamarnya, Putra datang mengetuk pintu pelan. "Permisi." "Masuk saja," kata Dinda, tanpa menoleh. Putra berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Ada yang ingin saya jelaskan soal Ratih." "Tidak perlu," jawab Dinda cepat. "Itu bukan urusanku. Kamu bebas berteman atau bernostalgia dengan siapapun." Putra menatapnya lama. "Tapi saya ingin kamu tahu bahwa sejak saya menikah dengan kamu, saya tidak menoleh ke belakang. Saya mungkin tidak bisa jadi suami yang sempurna, tapi saya tidak akan biarkan masa lalu merusak sesuatu yang sedang saya perjuangkan sekarang." Dinda menoleh. Matanya basah, tapi tetap saja, ia berkata, "Kita bahkan belum punya hubungan yang bisa rusak." Putra hanya tersenyum kecil. "Tapi saya berharap, suatu hari nanti, kita punya." Ia pergi meninggalkan kamar itu, membiarkan Dinda berdiri sendiri, dilingkupi perasaan campur aduk yang tak pernah ia duga akan ia rasakan. Malam itu, Dinda menangis. Bukan karena Ratih, bukan karena Putra, tapi karena dirinya sendiri, yang ternyata tidak bisa menyangkal bahwa ia memang sedang jatuh cinta. Dan cinta, ternyata, bisa begitu menyiksa. Terutama ketika kamu sendiri belum siap mengakuinya. Dinda duduk di ruang kerja almarhum ayahnya. Di atas meja, berjejer rapi buku-buku bisnis, jurnal keuangan, dan beberapa album foto keluarga yang sudah berdebu. Jendela besar di sisi kanan ruangan memancarkan cahaya sore yang hangat, namun hati Dinda terasa beku. Beberapa hari terakhir, pikirannya berkecamuk. Sejak pertemuan dengan Ratih, hubungannya dengan Putra menjadi dingin dan penuh jarak. Padahal sebelumnya, ia mulai merasakan kehangatan yang berbeda, sesuatu yang belum pernah ia izinkan tumbuh selama ini. Namun sekarang, yang tersisa hanya rasa canggung dan tanya-tanya tanpa jawaban. Ia membuka laci tua meja ayahnya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah amplop coklat besar dengan stempel merah bertuliskan pribadi dan penting. Perasaannya langsung bergetar. Nama ayahnya tercetak di sudut kiri atas amplop, dan di bawahnya tertulis nama Putra-Putra Adi Wirawan. Dinda mengerutkan kening. Ia membuka amplop itu perlahan dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Semakin ia membaca, semakin hatinya tak karuan. Sertifikat kelahiran, transkrip akademik, surat pindah sekolah, dokumen rumah sakit, semuanya atas nama Putra. Namun, yang paling mengejutkan adalah lembar terakhir, silsilah keluarga. Dan di situ, dengan jelas tertulis bahwa Putra Adi Wirawan adalah anak sah dari Dewa Wirawan, pemilik grup Wijaya Internasional, salah satu konglomerat lawas yang pernah berseteru dengan keluarganya secara bisnis puluhan tahun lalu. Dinda terdiam, menggenggam lembaran itu erat-erat. Napasnya tercekat. Jadi dia bukan hanya seorang sopir, dunia seperti berhenti berputar. Ia meraih ponsel, membuka pesan lama dari pengacara keluarga, dan menanyakan langsung. "Apakah Putra Adi Wirawan yang menikah denganku adalah anak dari Dewa Wirawan?" Tak sampai 10 menit, balasan datang. "Benar. Kami merahasiakannya atas permintaan almarhum ayah Anda dan Putra sendiri. Mereka punya kesepakatan khusus." Tangan Dinda gemetar. Ayahnya tahu? Ayahnya menyuruh Putra menikah dengannya karena tahu siapa sebenarnya Putra. Kepalanya pening. Ia bangkit dari kursi dan berjalan cepat keluar rumah, mencari udara, mencari penjelasan, mencari Putra. Putra sedang memperbaiki lampu taman ketika Dinda menghampirinya dengan langkah cepat dan penuh emosi. "Putra." Pria itu berdiri tegak, memandang Dinda dengan wajah datar. "Ada apa, Nona?" "Berhenti panggil aku Nona," ucapnya tajam. Putra menarik napas. "Baik, Dinda, ada apa? Kenapa kamu bohong soal siapa kamu?" Putra terdiam. "Aku tahu semuanya. Kamu bukan hanya sopir. Kamu anak dari keluarga konglomerat. Kamu punya pendidikan tinggi. Kamu bukan orang biasa!" Suara Dinda meninggi.
matanya berkaca-kaca. Kamu menipuku! Putra masih diam. Kamu bisa aja pergi ke luar negeri. Kamu punya segalanya. Tapi kamu menyamar jadi sopir ayahku, menikah denganku seolah kamu cuma bagian dari warisan ini? Sebenarnya kamu mau apa dariku? Putra menatap mata Dinda dalam-dalam. Tatapannya tidak marah, tapi juga bukan takut. Aku nggak pernah menipumu, Dinda. Aku memang tidak cerita siapa aku, tapi aku tidak pernah berpura-pura jadi orang lain. Menjadi sopir itu bukan penyamaran bagimu? Itu pilihan. Jawab, Putra tenang. Aku tidak lari dari siapa diriku. Aku hanya memilih jalan yang bisa memberiku waktu. Aku sedang menjaga diriku sendiri dari perebutan warisan keluarga yang kacau, yang penuh intrik dan manipulasi. Ayahmu tahu itu. Kami berteman lama, jauh sebelum kamu tahu aku ada. Dinda terkejut. Ayahku berteman dengan ayahmu? Putra mengangguk. Mereka pernah berseteru, iya. Tapi pada akhirnya, mereka berdamai diam-diam. Dan saat ayahmu sakit keras, dia menawarkan sesuatu padaku. Dia ingin ada seseorang yang bisa melindungi. Kamu dari keluargamu yang hanya ingin harta. Dia tahu aku bisa menjaga kamu. Tapi dengan satu syarat, kamu tidak boleh tahu siapa aku, sampai kamu siap melihat aku bukan sebagai sopir, tapi sebagai pria yang benar-benar kamu kenal. Dinda terduduk di kursi taman. Kepalanya tertunduk. Tangisnya pecah, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Kenapa kamu nggak percaya aku bisa terima kenyataan sejak awal? Putra berjalan pelan, berdiri di hadapannya. Karena kamu sendiri waktu itu belum percaya pada dirimu sendiri. Kalimat itu menghantam Dinda seperti badai. Iram ini gak bisa membantah, ia tahu Putra benar. Dulu, saat mereka pertama menikah, ia bahkan tak mau menyentuh tangan pria itu. Bagaimana mungkin ia bisa menerima kebenaran besar seperti ini? Putra melanjutkan, tapi sekarang kamu berubah. Kamu lebih kuat, lebih bijak. Dan aku, sudah lama, ingin bilang semuanya, tapi aku takut kamu akan menganggap semua ini hanya sandiwara. Dinda mendongak. Kalau ini bukan sandiwara, lalu kenapa kamu terima pernikahan ini? Putra menatapnya dalam-dalam. Karena aku jatuh cinta padamu, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Jantung Dinda seperti diremas. Ia ingin menolak, ingin menyangkal. Tapi air matanya sudah lebih dulu mengalir. Dan sekarang, setelah semuanya terbongkar? Putra tersenyum tipis. Sekarang aku serahkan padamu. Mau terus menjalani pernikahan ini, atau melepasku aku terima. Karena aku percaya, perasaan yang tulus nggak pernah bisa dipaksakan. Malam itu, Dinda tak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela kamarnya, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Kenangan demi kenangan berputar di benaknya. Dari mulai hari pertama pernikahan mereka yang dingin, pertengkaran kecil, momen masak bersama, hingga senyum hangat, Putra saat menatapnya di malam gala. Dan sekarang semua itu terasa sangat berbeda. Karena kini, ia tahu pria itu bukan sekadar pelindung, bukan sekadar sopir, tapi seseorang yang mungkin sudah lama menjadi takdirnya. Sejak malam pengakuan itu, dunia Dinda tak pernah lagi terasa utuh. Ia seperti berdiri di persimpangan jalan, satu arah membawanya kembali ke kehidupan lama yang penuh kemewahan dan kemapanan, arah lainnya menuju jalan yang tidak ia pahami sepenuhnya, jalan yang kini diwarnai oleh keberadaan Putra, seorang pria yang ternyata menyimpan lebih banyak kebenaran daripada yang bisa ia bayangkan. Di meja makan pagi itu, suasana hening. Nani, asisten rumah tangga, hanya sesekali melirik keduanya dengan gelisah. Biasanya ia akan mendengar percakapan ringan antara Dinda dan Putra, tapi hari ini tak ada suara. Hanya denting sendok dan cangkir porselen yang saling bersentuhan. Dinda memainkan rotinya, tidak berselera. Putra, seperti biasa, tenang, tapi ada tatapan mengamati dari balik koran yang ia pura-pura baca. Putra, kata Dinda akhirnya, suaranya serak. Putra menurunkan koran. Ya? Aku mau pergi hari ini. Sendiri. Putra hanya mengangguk, tidak mencoba menahan. Kemana? Dinda meneguk kopinya. Ke rumah Tante Vina. Tante Vina adalah adik kandung dari ibunya. Sejak kecil, Dinda sangat dekat dengannya. Tapi selama setahun terakhir, ia menjaga jarak karena tahu, dalam keluarga itu seringkali cinta bersembunyi di balik kepentingan. Ketika Dinda tiba, sambutan sang tante seperti biasa. Pelukan hangat, pujian atas penampilannya, dan sedikit komentar tentang berat badannya yang menurun. Kamu makin cantik, tapi juga makin kurus. Sayang, apa suamimu nggak bisa masakin makanan yang enak? Dinda tersenyum kaku.
Dia nggak pernah masak, Tante. Itu urusanku. Pantas. Jadi gimana hidupmu sekarang? Dan disitulah semuanya dimulai. Pertanyaan-pertanyaan tajam itu kembali datang. Apakah Putra benar-benar bisa memberikan masa depan? Apakah ia tidak merasa malu hidup dengan seseorang dari kelas bawah? Apakah ia tidak ingin kembali ke dunia bisnis, ke perusahaan milik ayahnya, yang kini sedang dikelola oleh pamannya? Dinda, kamu itu punya segalanya. Uang, warisan, jaringan. Masa kamu mau buang semua itu demi pria yang, ya, walau dia ternyata anak orang kaya, tapi kan dia udah ninggalin semua itu. Kamu yakin dia bisa bertahan hidup di dunia seperti kita? Dinda menatap wajah tantenya, mencoba mencari secuil empati. Tapi yang ia lihat hanya ambisi terselubung. Bukan kasih sayang. Jadi kamu menyarankan aku cerai? Tanyanya pelan. Tante Vina mendesah. Aku menyarankan kamu berpikir jernih. Kadang cinta itu menyesatkan, Din. Kamu itu perempuan cerdas. Jangan sampai salah langkah. Sepulang dari rumah tante, Dinda tidak langsung kembali ke rumah. Ia duduk di dalam mobil yang dikemudikan sopir sementara, menatap jalanan Jakarta yang padat seolah berharap kemacetan bisa memberinya waktu untuk berpikir lebih panjang. Pikirannya berlarian kemana-mana. Tentang ayahnya yang ternyata sudah lama tahu segalanya. Tentang ibunya yang meninggal dengan membawa luka dari keluarga. Tentang Putra, dengan seluruh rahasia dan pengorbanannya. Ia bertanya dalam hati, jika aku memilih keluar dari pernikahan, ini aku akan kembali ke dunia yang lebih mudah, lebih mapan. Tapi, apa aku masih bisa bahagia? Dan yang lebih penting, jika aku bertahan di sisi Putra, apakah aku cukup kuat menghadapi dunia yang akan terus mempertanyakan pilihanku? Sore harinya, ia pulang ke rumah. Udara di halaman terasa lebih sejuk. Angin semilir. Membawa aroma bunga melati dari taman kecil di samping rumah. Di sana, Putra sedang menyiram tanaman, seperti biasa. Dinda menghampirinya perlahan. Aku ketemu Tante Vina. Putra mengangguk pelan. Kupikir begitu. Dia menyuruhku cerai darimu. Kali ini Putra menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh, menatap Dinda dengan tenang. Kamu mau? Dinda menatap matanya. Aku belum tahu. Jawaban itu membuat dada Putra sedikit sesak, tapi ia menahan diri. Aku ngerti. Kamu nggak salah kalau ragu. Dinda duduk di bangku taman, melipat kedua tangan di pangkuannya. Kamu tahu nggak, dari semua orang yang aku temui, kamu satu-satunya yang nggak pernah minta apapun dariku. Putra tersenyum kecil. Karena aku nggak merasa pantas minta apapun. Padahal kamu bisa aja dari dulu minta aku percaya. Minta aku membuka hati, tapi kamu nggak pernah paksa. Aku cuma pengen kamu jalan sendiri ke arah itu. Nggak ada cinta yang bisa tumbuh karena ditarik paksa. Dinda menatapnya. Wajah itu tidak sempurna. Tidak seperti wajah lelaki-lelaki yang dulu ia pacari. Yang rapi, parlente, penuh gel-gel rambut dan aroma parfum mewah. Tapi wajah Putra, jujur. Matanya punya kedalaman yang membuat Dinda merasa seperti sedang dipeluk, bahkan saat ia sedang terluka. Ia menghela napas dalam-dalam. Aku nggak janji kita akan baik-baik saja. Aku juga nggak janji bakal bisa nerima semua ini dalam waktu singkat. Putra mengangguk. Aku nggak minta janji. Aku cuma butuh satu hal. Kejujuranmu. Dinda menatap mata pria itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata jujur dengan seluruh hatinya. Aku takut jatuh cinta terlalu dalam padamu. Karena kalau aku kehilangan kamu, aku nggak yakin bisa bangkit lagi. Putra terdiam. Tapi di balik diamnya ada air mata yang mengambang di sudut matanya yang tidak ia biarkan jatuh. Ia hanya mendekat pelan, duduk di sebelah Dinda dan berkata, aku akan tetap di sini, Din. Bahkan saat kamu mendorongku pergi. Karena aku tahu, hati kamu sedang mencari rumah. Dan kalau kamu mengizinkan, aku ingin jadi rumah itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dinda tidak tidur di kamarnya sendiri. Ia berdiri di ambang pintu kamar Putra, mengetuk pelan. Dan saat pintu itu terbuka, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya masuk, duduk di pinggir ranjang, dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Dan dari bahu itu, untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Namun, jauh di lubuk hati, badai masih mengintai. Karena cinta yang tumbuh di tengah kebohongan, seringkali diuji dengan lebih keras dari cinta yang tumbuh dalam terang, dan ujian itu akan segera datang. Malam itu, angin berembus kencang, mengaduk tenang di langit kota. Daun-daun berjatuhan di halaman rumah, menciptakan suara-suara kecil seperti bisikan yang mencoba menyampaikan sesuatu.
Di dalam rumah, Dinda dan Putra duduk bersebelahan di ruang tengah, menyimak berita di televisi sambil sesekali berbagi pandang yang hangat. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, keheningan di antara mereka terasa nyaman. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ponsel Dinda berdering. Nomor tak dikenal, dengan ragu, ia mengangkat. Halo? Suara di seberang terdengar dalam dan berat. Dinda Wijaya? Iya, ini siapa? Aku teman lama ayahmu. Namaku Aditya. Aku butuh bicara. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Putra dan ayahmu. Dinda berdiri spontan membuat Putra menoleh. Maaf, kamu siapa? Aku nggak bisa bilang banyak di telepon, tapi kamu harus tahu bahwa Putra tidak sepenuhnya jujur. Ayahmu menyembunyikan banyak hal, dan kamu harus melihat dokumen yang aku punya. Jantung Dinda berdegup kencang. Aku akan kirim lokasi. Temui aku malam ini, jam 9. Sambungan terputus. Putra tahu ada yang berubah dari raut wajah Dinda. Kamu kenapa? Dinda menggenggam ponselnya erat-erat. Ada seseorang yang mengaku teman ayahku. Katanya, dia punya informasi soal kamu dan ayahku. Putra menegang. Siapa namanya? Aditya. Putra membatu. Pandangannya kosong, tubuhnya tak bergerak. Dinda menangkap kegelisahan itu. Kamu kenal? Putra mengangguk perlahan. Dia kakak tiriku. Dinda menunggu di sebuah kafe tua di pinggiran kota, sesuai titik lokasi yang dikirimkan. Tempat itu sepi dan gelap, hanya satu lampu neon yang menyala redup. Aroma kopi basi bercampur asap rokok tua tercium samar. Aditya muncul dengan jas gelap dan senyum dingin. Terima kasih sudah datang, katanya. Dinda menatapnya tajam. Katakan langsung saja, apa yang ingin kamu sampaikan? Aditya menyodorkan amplop coklat. Ayahmu dan ayahku pernah bekerja sama secara rahasia. Mereka menyatukan aset untuk menyembunyikan sebagian besar kekayaan dari pajak dan perebutan keluarga. Dinda mengerutkan dahi. Apa hubungannya dengan Putra? Putra adalah pewaris sah dari harta tersembunyi itu. Tapi untuk mengamankannya, mereka membuat rencana. Putra harus hilang dari mata publik. Dia pura-pura jadi sopir dan menikah. Denganmu bukan karena cinta, tapi karena syarat dalam surat wasiat. Kalau dia menikah denganmu, maka seluruh aset rahasia akan jadi miliknya. Dunia Dinda seketika runtuh. Aditya menambahkan, dengan menikah denganmu, dia mengikat dua nama keluarga, lalu perlahan menguasai semuanya, termasuk perusahaan ayahmu. Dinda menggigit bibir bawahnya. Kenapa kamu bilang semua ini sekarang, Aditya? Menatapnya, senyumnya sinis. Karena aku nggak dapat bagian apapun dari warisan itu. Dan kamu masih bisa menghentikannya. Dinda pulang dengan kepala kacau. Ia menyimpan amplop itu tanpa membuka isinya. Di dalam rumah, Putra sedang menunggunya. Duduk di teras, wajahnya gelisah. Kamu ketemu Aditya? Tanyanya langsung. Dinda hanya mengangguk. Putra menatapnya lama. Dia bilang aku menikahimu karena harta, kan? Kali ini, Dinda tidak menjawab. Tapi sorot matanya cukup jadi jawaban. Putra berdiri, mendekat, lalu berkata pelan. Aku nggak heran. Dia memang benci aku sejak kecil. Dia nggak pernah bisa terima aku sebagai anak sah dari ayah kami. Dia pikir semua harus jadi miliknya. Dan tentang surat wasiat itu? Tentang kamu jadi pewaris utama? Suara Dinda bergetar. Putra menghela napas. Iya, itu benar. Dinda terdiam. Tapi bukan karena aku ambisius atau rakus. Justru karena aku satu-satunya anak yang nggak pernah rebutan. Aku pergi dari keluarga itu. Aku hidup sebagai orang biasa. Karena aku muak. Lalu kenapa kamu setuju menikahiku? Kalau kamu memang benci dunia mereka? Putra menatapnya dalam-dalam. Awalnya, aku hanya ingin menepati janji pada ayahmu. Tapi setelah aku mengenalmu, semuanya berubah. Aku tidak pernah sangka aku bisa jatuh cinta padamu. Dinda memejamkan mata, mencoba menahan air mata. Tapi kamu tetap bohong. Aku menunda bicara karena aku takut kehilanganmu, Dinda. Tapi justru karena kamu menunda, sekarang aku benar-benar nggak tahu harus percaya siapa. Malam itu Dinda duduk sendiri di kamar. Amplop dari Aditya tergeletak di meja. Ia membukanya. Dengan tangan gemetar, isinya bukan hanya dokumen hukum, tapi juga foto-foto rahasia, percakapan email antara ayah Putra dan ayahnya, serta bukti transfer besar-besaran ke rekening atas nama Putra. Semuanya tampak seperti pengkhianatan. Tapi ada satu surat di bagian akhir, surat tulisan tangan ayahnya, tertanggal beberapa minggu sebelum wafat. Untuk Dinda,
Ayah tahu kamu membenci pernikahan ini, tapi ayah juga tahu siapa putra sebenarnya. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah mendekat karena uang. Dia anak yang ayah kagumi. Seperti kamu. Ayah tidak ingin kamu hidup dalam bayang-bayang keluarga kita yang rakus. Kamu perlu seseorang yang bisa mencintaimu tanpa syarat. Jika kamu membaca surat ini, mungkin kamu sudah mulai memahami bahwa cinta bukan tentang darah, status, atau nama besar, tapi tentang siapa yang bertahan di sisimu saat kamu sendiri, jaga putra. Dia juga sedang belajar mencintai dunia yang baru. Salam sayang ayah. Surat itu membuat dunia Dinda kembali runtuh. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena penyesalan. Tangisnya pecah dalam diam. Ia mengingat setiap momen dengan putra. Tatapannya, diamnya, perhatiannya yang tak bersuara. Dan kini ia tahu. Cinta itu memang benar-benar ada. Ia hanya terlambat menyadarinya. Namun pagi belum datang saat Dinda mendapat kabar terakhir. Putra menghilang. Ia meninggalkan rumah, tanpa pesan, tanpa jejak. Hanya ada satu surat di atas meja makan. Dinda, aku tidak ingin kamu mencintaiku karena rasa kasihan atau beban dari masa lalu. Aku mencintaimu dengan cara yang sederhana. Tapi jika keberadaanku hanya akan membuatmu terus ragu, maka lebih baik aku mundur. Tetaplah hidup dengan baik, meski tanpa aku. Putra. Dinda terdiam, dunia seketika sunyi, dan cinta yang baru saja tumbuh. Kini terancam hancur oleh kebenaran terakhir. Langit pagi tampak suram, seperti meniru isi hati Dinda yang terasa kosong. Ia berdiri di halaman rumah dengan surat dari putra masih tergenggam erat di tangannya. Angin menerpa wajahnya perlahan, membawa aroma melati dari taman belakang yang biasa dirawat putra, seakan bunga-bunga itu merindukan tangan yang dulu menyiram mereka dengan penuh perhatian. Putra benar-benar menghilang. Sudah 3 hari. Tak ada jejak, tak ada petunjuk. Rumah sakit, terminal, bahkan rumah lama ayahnya sudah ia datangi. Semuanya nihil. Tapi yang paling menyakitkan dari semuanya adalah Dinda tidak tahu apakah ia masih berhak marah atau hanya pantas diam dalam kehilangan. Hari keempat, Dinda memutuskan datang ke tempat terakhir yang memiliki hubungan emosional dengan putra. Rumah kecil di kawasan puncak yang dulu pernah diceritakan. Putra sebagai tempat ibunya menghabiskan hari-hari terakhirnya. Rumah kayu tua yang sederhana, dikelilingi hutan pinus, dan tak ada siapapun di sana. Namun saat Dinda tiba, ada satu mobil tua terparkir di depan pagar. Jantungnya berdetak cepat. Ia mengetuk pintu, dan saat pintu itu terbuka, di sanalah putra. Berdiri, rambutnya sedikit lebih panjang. Janggut tipis mulai tumbuh di dagunya. Tapi sorot matanya masih sama, teduh dan menyimpan luka yang tak pernah selesai. Dinda, tangis Dinda pecah saat itu juga. Ia tidak tahu harus marah, memeluk, atau berbalik pergi. Ia hanya berdiri di sana, terisak, menatap pria yang membuat seluruh hidupnya jungkir balik. Kenapa kamu pergi? Teriaknya, suara patah-patah. Putra menunduk. Karena aku pikir, aku bukan tempat yang pantas buat kamu berpulang. Dinda berjalan mendekat. Jangan putuskan untukku, putra. Kalau kamu benar-benar cinta aku, kenapa kamu pergi tanpa biarin aku bicara? Putra menatapnya dengan mata memerah. Karena aku takut kamu hanya akan bertahan karena kasihan. Bukan karena cinta. Dinda mencengkeram bajunya. Aku mencintaimu. Putra, bahkan saat aku marah, bahkan saat aku benci, aku tetap mencintaimu. Air mata mereka akhirnya jatuh bersamaan. Dan kalau kamu pikir aku lemah hanya karena aku mencintai orang sepertimu, maka kamu belum benar-benar kenal aku. Lanjut Dinda sambil menggertakkan gigi. Putra tersenyum kecil. Aku memang belum cukup berani, Din. Tapi, kamu membuatku ingin jadi seseorang yang lebih kuat. Dinda menarik napas dalam. Kalau begitu, ayo kita pulang. Putra menatapnya, ragu. Dinda melanjutkan, kita punya banyak hal yang harus kita hadapi. Keluarga, perusahaan, masa lalu. Tapi aku nggak mau hadapi itu sendirian. Putra menggenggam tangannya. Kalau kamu mau, aku akan jalani semuanya bersamamu. Mereka saling menatap. Dalam diam itu, tak perlu lagi banyak kata. Luka di antara mereka mungkin tak sepenuhnya hilang, tapi cinta yang tumbuh di atas luka itu mulai membangun fondasi yang lebih kuat. Kembali ke Jakarta, badai baru menanti. Paman Dinda, yang kini mengelola perusahaan, memanggil mereka secara resmi. Di ruangan rapat yang dingin dan penuh orang-orang bermuka datar, Dinda dan Putra duduk berdampingan. Saya rasa kalian sudah tahu bahwa perusahaan ini terancam diambil alih,
karena saham mayoritas tidak lagi di tangan keluarga, kata sang paman. Nada suaranya tajam. Dinda menatapnya dengan tajam. Itu karena ayah sudah mengalihkan sahamnya sebelum meninggal. Benar, tapi kamu belum berusia cukup untuk mengambil keputusan penuh saat itu. Dan sekarang, kamu membawa seorang sopir sebagai pasangan. Apa kamu pikir Dewan Direksi akan percaya kepemimpinan kalian? Putra yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Saya memang datang dari bawah. Tapi bukan berarti saya tidak tahu cara memimpin. Saya dibesarkan di keluarga yang juga membangun kerajaan bisnis. Dan saya punya nama keluarga yang pernah ditutupi demi keselamatan saya. Ia membuka dokumen di hadapannya. Surat legal pengesahan warisan dari pihak ayahnya. Ruangan menjadi hening. Satu persatu anggota dewan mulai menyadari. Pria yang selama ini mereka remehkan adalah pemilik saham tersembunyi dari perusahaan-perusahaan besar di sektor energi dan logistik. Putra menatap Paman Dinda. Dan saya tidak datang untuk merebut. Saya datang untuk bekerja sama. Paman Dinda mencibir. Jangan terlalu percaya diri, Putra. Bisnis itu bukan soal nama besar, tapi strategi. Dinda menyahut, kali ini dengan nada yang tak bisa diganggu-gugat. Kalau begitu, mari kita buktikan dengan kerja. Bukan dengan pengkhianatan atau perebutan diam-diam. Beberapa bulan berlalu, Dinda dan Putra membuktikan diri lewat tindakan, bukan kata-kata. Mereka membenahi sistem, membentuk tim baru, dan memotong jalur korupsi yang selama ini membuat perusahaan terseok. Putra, dengan latar belakangnya yang kuat, namun sederhana, berhasil memimpin banyak proyek tanpa harus pamer kekuasaan. Dinda, dengan karisma dan empati yang tumbuh, menjadi sosok yang dihormati, bukan karena nama belakangnya, tapi karena pilihannya sendiri. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah dengan segelas teh hangat, Dinda menatap Putra sambil tersenyum. Aku pikir, dulu hidupku berakhir saat aku menikah denganmu. Putra tertawa pelan. Dan sekarang? Aku sadar, hidupku justru baru dimulai waktu kamu masuk ke dalamnya. Putra menggenggam tangannya. Kamu tahu? Saat aku bilang kamu rumahku, aku sebenarnya sedang meminta izin untuk tinggal selamanya. Dinda bersandar di bahunya. Tinggallah. Rumah ini, hatiku ini, tak akan pernah mengusirmu lagi. Dan untuk pertama kalinya, Dinda merasa utuh. Bukan karena warisan, cuy, nama besar, atau status sosial, tapi karena ia memilih mencintai dengan berani. Musim hujan kembali datang. Di luar jendela rumah keluarga Wijaya, rintik hujan turun perlahan, membasahi tanah yang telah lama kering. Pohon-pohon trembesi di pinggir halaman kembali segar, dan wangi tanah basah masuk melalui celah-celah ventilasi rumah yang kini kembali hidup. Dinda berdiri di balkon lantai 2, memandangi kebun bunga yang baru saja ditata ulang. Di sana, Putra sedang sibuk dengan cangkul di tangan dan topi lebar menutupi wajahnya. Sudah hampir 1 tahun sejak semua badai berlalu, dan rumah itu bukan lagi tempat yang penuh tekanan dan pertengkaran, melainkan tempat untuk pulang. Tempat di mana cinta tumbuh, tanpa syarat, tanpa paksaan. Rumah ini telah berubah, begitu pula dengan Dinda. Bukan lagi perempuan muda yang keras kepala dan selalu ingin menang sendiri. Kini ia menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijak, dan tahu cara mencintai dengan hati terbuka. Ia belajar bahwa cinta tak selalu datang dalam bentuk yang diinginkan. Kadang cinta menyamar sebagai benci. Kadang cinta hadir dalam wujud orang yang paling tak kita duga. Dan Putra. Pria yang dulu hanya dianggap sopir oleh semua orang, kini menjadi suaminya, sahabatnya, dan rekan bisnis yang tangguh. Sore itu, mereka duduk berdua di ruang tamu, ditemani secangkir teh melati dan tumpukan dokumen perusahaan yang harus ditandatangani. Besok kita ada meeting dengan investor dari luar negeri, ujar Dinda, sambil membaca laporan keuangan. Putra mengangguk. Sudah kamu persiapkan semua? Dinda mengangguk pelan, lalu menatapnya. Tapi, ada satu hal yang belum aku siapkan. Putra mengangkat alis. Apa? Cara memberitahu kamu kalau aku hamil, jawab Dinda pelan. Waktu seakan berhenti. Putra membeku. Teh di tangannya hampir tumpah. Tapi lalu, perlahan, wajahnya berubah. Matanya membulat, lalu berkaca-kaca. Kamu serius? Dinda mengangguk, senyum tipisnya muncul di balik wajah yang mulai memerah. Putra menarik napas panjang, lalu tertawa kecil, tawa lega, bahagia, dan nyaris tak percaya.
Ia meraih tangan Dinda, menggenggamnya erat, lalu mencium punggung tangannya dengan lembut. Aku akan jadi ayah, gumamnya. Kita akan jadi orang tua, jawab Dinda sambil tersenyum. Matanya ikut berkaca. Hari itu, tak ada kado, tak ada pesta besar, tapi kabar kecil itu lebih dari cukup untuk membuat hati mereka penuh. Karena rumah tak selalu soal bangunan, warisan, atau nama keluarga. Rumah adalah orang yang tetap tinggal saat segalanya runtuh. Dan Putra tak pernah pergi. Beberapa bulan, kemudian keluarga besar berkumpul di rumah untuk syukuran kehamilan Dinda. Paman-pamannya yang dulu penuh prasangka, kini mulai menerima Putra sebagai bagian dari keluarga. Mereka tidak lagi menyebutnya sopir, melainkan Direktur Putra. Namun, lebih dari itu, mereka mulai menghormati Putra bukan karena posisinya, melainkan karena ia telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai pemimpin yang adil, tapi juga sebagai suami yang setia dan tulus. Di tengah keramaian, Dinda berdiri di samping makam ayahnya yang terletak di sudut taman belakang. Ia membawa bunga putih dan menunduk pelan. Ayah, kamu benar, bisiknya lembut. Putra bukan hanya melindungiku, tapi dia juga mencintaiku lebih dari siapapun. Ia menatap langit yang mulai memerah senja. Dan aku akan mencintainya dengan cara yang tidak egois, tidak sombong, dan tidak takut kehilangan. Saat ia kembali ke ruang tengah, Putra menyambutnya dengan tangan terbuka, dan mereka duduk berdampingan di kursi yang dulu sering kosong. Kini, tak ada lagi yang kosong. Tidak hati mereka, tidak rumah ini. Semua telah terisi oleh cinta yang tumbuh dari luka, kepercayaan yang lahir dari keraguan, dan rumah yang dibangun bukan dari bata dan semen, melainkan dari dua jiwa yang bersedia saling tinggal.